Jujur saya bingung mau mulai dari mana ya. Buka Instagram, Ronaldo semua. Atau kita mulai dari yang katanya football is coming home. Tapi kagak ada, ya udah. Jangan. Jangan kemana-mana, kita masih ada di Salah Umpan. Sabar. Di notes dulu ya, ini hostnya lagi bad mood. Sebenarnya aku pakai baju Inggris dong. Nih aku udah siapin nih. Apaan? Supaya tetap adem menjalani hari ini. Oh, Ini iya, fans betul. Inggris semua nih soalnya nih. Silakan. Fans Inggris semua tapi tak tutup ya. Males. Oke, jadi pertandingan-pertandingan kemarin akan kita bahas pastinya semua hari ini di Salah Umpan. Kali ini kayaknya squadnya adalah squad Inggris kebetulan ya. Benar. Ada Renaldi, ada juga Oka, ada Aldo di sini dan akulah pokoknya. Ada Tara. Udah nggak mood, aku bete. Ya udah langsung kita masuk ke pertandingan yang pertama aja di jam 12 tadi ya. Jam 12 malam. Wih, ini pertandingan. Ini dia. Ini kan yang kalian nanti-nantikan. Ini membuat akhirnya Ronaldo bisa pecah ya. Pecah. Ada rekor juga, dia satu-satunya pemain yang mencetak di 6 Piala Dunia. Oh, Yes. I see. Dari 2006 ya? Dari 2006, dia satu-satunya orang yang bisa memecahkan rekor tersebut. Ya wajar, seharusnya kalau Ronaldo ya. Ini 2 ya, dia nggak jadi hat-trick ya. Kemarin kayaknya aku sih feelingnya bakal hat-trick. Ternyata enggak terlalu. Oke, langsung kita lihat line up-nya aja ini. Boleh. Kita lihat, nah warnanya sangat cerah di situ ya. Betul, ini Portugal kemarin sangat-sangat mendominasi sebenarnya ya. Dan kemarin banyak yang seneng karena Bruno Fernandes akhirnya nggak egois katanya orang kayak gitu. Iya. Lagi cinta dia sama Ronaldo. Lagi cinta. Lagi sayang-sayangnya atau lagi wedi-wedinya buka Instagram. Nah, itu karena banyak ya komen-komennya di akunnya dia ya. Benar, nggak apa-apa. Dia introspeksi akhirnya ya sudahlah. Tapi kalau aku mau tanya nih, Vitinya kenapa kok lumayan tinggi ya? Vitinya kemarin Ini lebih sering pegang bola dia. Pegang? Ya, enggak. Handsball dong. Enggak. menguasai. Iya, bolanya di Vitinya terus. Oh, Oke. Berarti kemarin motor serangannya di Vitinya. Iya. Dia ngatur ritme juga kan. Untuk yang Uzbek ya? Uzbek itu ini yang paling kasihan sebenarnya ya kipernya ya. ya. Karena kipernya udah kebobolan 5 gol, termasuk on goal yang dia sendiri melakukan di golnya yang keempatnya. Oh, bundirnya itu Bukan, Mas Do. Yang on goal itu backnya nggak sih? Betul, tapi terhitungnya di Nematov. Karena dia antisipasi. Terakhir. Iya, antisipasi backnya tuh kurang bagus memang, arah bolanya menuju ke gawang, tapi ketika dia berusaha untuk nepis keluar malah masuk. Jadi masuknya on goalnya di Nematov. Jadi masuk di FIFA-nya juga Nematov yang on goal. Sebenarnya 90 menit Uzbek itu praktis nggak ngapa-ngapain sih. Iya, Bener-bener Iya. kekurung ya. Bener. Cuman hidup aja sih mereka. Kayak ya wes lah ya, Bertahan kita hidup. berjuang ya. Survive. Oke, kita langsung masuk aja ke highlight-nya yang kemarin 5-0 ini gol pertama yang menurutku tajam, cakep. Wih, oke lah ya. Ya Ronaldo. Akhirnya Ronaldo ini bisa mencetak gol dengan skema yang hampir mirip yang dia sia-siakan Iya. di pertandingan yang pertama. Pertandingan sebelumnya. Betul. Ronaldo kemarin full senyum loh kalau kalian notice, senyum mulu. Lega soalnya. Nggak kayak pertandingan yang awal tuh dia, disenyum mulu kemarin. Ini juga keras banget ini syutingannya ini. Kalau kata Ancelotti itu pemain yang paling berbahaya itu adalah Ronaldo yang tidak mencetak gol di pertandingan sebelumnya katanya. Oh, gitu ya. Ancelotti bilang gitu ya. Ronaldo yang tidak mencetak gol di pertandingan sebelumnya. Keren Langsung nih. bantai di pertandingan selanjutnya. Oke, ada boost mentalnya ya. Lanjut untuk gol yang kedua. Nah, ini Kalau aku personal ini paling favorit sih sebenarnya. Iya, skemanya bagus ini. Keren sih ini. Ini skema yang bagus sampai bisa mengecoh kameramen. Bener, Iya, iya kan? benar, Kameranya semua ke Ronaldo. Benar. Dan membuat otomatis itu kipernya itu bergerak agak sedikit ke kiri. Iya. Betul. Dan ini kan dia pagernya dari Portugal kan 3 orang. Betul. Nah itu pas syuting di arah pagernya cabut toh. Betul itu. Akhirnya ketutupan, akhirnya gol. akhirnya pagernya jadi pager ayu. Kaget tuh Bagerayu. Yang seru pas gol ekspresinya Ronaldo. Ah, Kan gol toh, Nuno Mendes ke arah sini, nah Ronaldo langsung ngangkat satu tangan gitu. Betul. Ono rasane lho ndeloke. Iya. gitu kan ya. Itu semua ya. kaget itu pasti. Semua. Ini mematahkan semua orang yang bilang kalau Ronaldo itu Siap. mematahkan semua orang yang bilang kalau Ronaldo itu egonya tinggi. Ya. Karena dia di posisi yang seperti ini harusnya dia juga makanannya dia sebenarnya. Benernya bisa ya. Sebenarnya dia bisa, cuma supaya bisa mengecoh Nuno Mendes yang ngambil golnya cantik juga. Kipernya udah nggak bisa apa-apa tuh.
Bener ya, pas loh. Keren, Dan mematahkan stigma buat orang-orang yang bilang Ronaldo sudah habis. Ternyata fan Messi yang habis malam ini. Wah, rame. Gokil. Gila, ini bintang-bintangnya semua nyetak 2 gol ya kemarin ya berarti ya. Mbappe, Haaland, Messi. Oh, semua 2 ya. Semua 2. Dan setelah Ronaldo ngegolin lumayan, kan banyak banget konten kreator yang Ronaldo banget posting tuh. Oke. Messi awal laga pertama kan golnya cuma 2 kalau nggak 3. 3 dia kayaknya. 3. Yang sebelum kemarin ya, 3 ya? Hat-trick dia. Hat-trick. Nah, Ronaldo bilang standarnya segini dulu, besok baru naik lagi. Asik. Nah, Ya ditunggu lah, seru lah ini Ya lah. nggak apa-apa kalau udah berstatement gitu kita tungguin nih ya. Yoi. Langsung lanjut ke gol yang ketiga. 3 ini Ronaldo ya? Ronaldo. Nah ini Finishing ini emang. ini dia. sangat ya si Ronaldo. Ini di ya. luar finishing Ronaldo yang bagus, umpannya cantik. Bener. Umpan. Bruno. Ini yang Bruno ini yang introspeksi diri kemarin kan. Iya betul. Memang harus layaknya mainnya gini kan. Iya. Punya 2 gelandang CM yang 2 kali Jago juara sih. Liga Champions, Bener. satunya kreator terbaik Premier Iya, League. asli Harusnya orang terbaik. gini. Ya yang permainan Portugal kemarin benar-benar Portugal lah ya. Real Iya, ini iya. baru bisa disebut gelandang Portugal termewah ya ini pas Ini, perform ini. betul. Iya Iya, oke iya. oke. Lanjut aja kita langsung ke gol keempat. Gol keempat. Ini ini yang bunuh diri. Bunuh diri, ya. Aslinya betul. Tadi Reldi bilang kan Kusanov tuh. Iya. Backnya yang sebelah kanan itu dia salah antisipasi. Karena bolanya kan kenceng kan. Ronaldo nggak sampai ya kan. Terus akhirnya kena si Kusanov itu. Akhirnya tapi Nematov yang masuk on goal. Walah, Gitu. kena tangannya dikit malah. Kena tangannya dikit. Kasihan sih. Itu gimana ya perasaannya kiper Iya. bundirin gitu loh. Iya. Kalau iya. back ngasih bundirin kayak ya wes, nah, tapi ini kipernya. Cuman ya semoga dia bisa bangkit. Masih ada pertandingan lagi kan ya? Masih ada. Uzbek ya. Masih ada match di 3 juga kan. Tapi Uzbek udah pasti nggak lolos kan? Karena kalau 2 kali ya. Iya. Nanti kita Nanti lihat kita review klasmennya. ya Iya, klasmennya. Oke, langsung lanjut ke gol yang terakhir. Gol yang terakhir. Rafael Leao. Rafael Leo. Leao, keren nih. Itu ada Ronaldo juga tuh di situ. Iya, Ronaldo banyak tampil, banyak senyum juga. Ya mungkin karena dia kayak Kalau- kayak gini loh. Yo wes besok aku main gitu loh. Dia kan kayaknya. Itu kelihatan ya kalau pertandingan sebelumnya dia di komen nggak mau buka ruang, ini Buka Langsung, dulu. benar, setuju banget. Ya. Ini Leao ini menggantikan Vitinha di menit 83. Oh, oke. Akhirnya 4 menit berselang langsung bisa mencetak gol. Tapi Leao. selama aku jadi host di Salah Umpan ini ternyata possibility untuk pemain pengganti yang digantikan itu langsung kebanyakan Muslim mereka ngegol. Super sub. Oke. Betul. Kayak maksudnya fun fact buat aku ternyata kayak ada berarti pergantian pemain tuh kayak ada energy boost-nya lain karena dia kan dia masih full power ya. Jadi betul. masih ada chance dia untuk poinin dan beberapa match juga yang beberapa ganti langsung kayak Rashford yang awal itu Betul. Ya. langsung poin kan. Soalnya enaknya yang sekarang di Piala Dunia itu ada hydration break, Tar. Ya. Jadi dengan adanya hydration break itu ada kesempatan untuk pelatih bisa meracik lagi dan mengevaluasi timnya. Tapi ada nggak enaknya. Kenapa? Ya kalau misalnya dia udah lagi on fire tiba-tiba Oh ya, lagi, tempo jadi turun. Yes, kita balik temponya jadi 0. Jadi Iya, ya betul. ya sias gitulah. Ya, Mbappe. Lebih banyak ngerusak momentum sih Sebenarnya aku setuju Iya, sama ngerusak momentum yang udah dibikin. Kayaknya aku hari ini pinter banget ya. Asik. sama jadinya so American banget. Jadi kayak basket kan. Iya, jadi Iya. ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Tapi Mbappe sempat juga ditanyain komentarnya gimana dengan ada hydration break. Sebenarnya kalau Prancis kan memang lagi di atas angin ya. Mungkin itu akan mematahkan momentumnya Prancis ketika lagi panas. Tapi dia merasa kalau aku sebagai tim yang lagi tertekan dengan adanya hydration break itu sebenarnya menguntungkan juga. Betul. Untuk yang tertekan. Betul, karena aku akan bisa ganti momentumnya lagi. Yes. Semuanya sama-sama udah dingin, baru mulai dari awal lagi. Nah untuk yang lagi on fire Betul. agak ya jadi emang. dingin kan Iya. dia. Cuma Gitu. kalau aku pribadi tuh ada beberapa momen yang seharusnya itu hydration break itu nggak perlu ada. Contoh misalnya kalau main di malam hari dan di Oke. stadion yang tertutup, kan nggak Ih, masuk akal. Sebenarnya panas-panas ya. banget, ya. Betul. Tapi sebentar, hydration break ini diadakan karena tuan rumahnya USA atau Iya, memang di Amerika kan lagi panas. Lagi summer aja. Oh, oke. Jadi belum tentu di World Cup berikutnya akan ada ya? Oh enggak, situasional aja. Oh, oke. situasional. Kayak futsal time out tuh ya. Iya, tapi time out-nya ini kan udah pasti di tengah-tengahnya babak kan. Oke. Jadinya ya lebih akrab sama ini sih fansnya USA yang Iya. biasa quarter 1, 2, 3, Yes, 4. benar Jadinya kayak banget. gitu. Ya, lebih akrab juga fans-fansnya Ronaldo akhirnya bisa melihat gol-golnya yang cakep meskipun ya pasti ngegolin lah di pertandingan ini. Betul. Kalau nggak ya kebacot ya. Iya, kasih. Kita lihat match stats-nya aja. Coba.
Kita lihat match stats-nya ini Nah, dia. jauh positioningnya, jauh, shots-nya juga. Jauh. Shots-nya 17 berbanding 7, on targetnya bisa 9, Uzbekistan cuma 2 aja. Secara expected goals-nya, peluangnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya sama Portugal ya. Benar. Karena kalau dari XG-nya di sini cuma 2,44, dia bisa mencetak 5 gol. Oke. Jadi Tapi untuk performance dari Uzbek sendiri, kita kan dari tadi bahas Portugal. Iya. Uzbek ini gimana performance-nya menurut kalian melawan salah satu tim besar lah ya ini pasti. Gimana Oka? Kalau buat aku personal sih sebenarnya ini pembelajaran ya buat timnas Uzbek karena Iya. karena di waktu waktu kualifikasi dia kan main sangat baik sebenarnya Iya. dengan pelatih sebelumnya itu Timur Kapatse. Terus ketika mereka sudah lolos, mereka tiba-tiba ganti pelatih yaitu Fabio Cannavaro. Kayak Iya, ini iya. ceritanya kayak Indonesia. Iya, 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 iya. Oh. Iya, iya, iya. Dan jadi kritiknya itu banyak disoroti ke pemerintahnya si Kazakhstan. Kazakhstan. Uzbek. Yang di mana di titik terakhir dia mengganti pelatih. Apa yang mau diharapkan dari seorang Fabio Cannavaro yang dalam tanda Oke. kutip belum terbukti sebagai Pelatih. dengan nama besar doang kan. Gitu. Oh. Berarti sama ya kayak Iya, kejadiannya. Coba kalau yang di kita nggak lolos akhirnya. Padahal di kualifikasi Piala Dunia Uzbek itu bermain sangat baik, baik dari kelompok umur sampai senior. Walah, Gitu. baru tahu gini. Oke. Berarti pasti nanti pelatihnya itu akan melatih tim ibu kotanya Uzbek mungkin ya. Sama kayak sekarang, Sintayong. Akhirnya kan sekarang kan melatih Persija. Bahkan Iya, pelatihnya iya. Uzbek Iya, itu kan sebelumnya digadang-gadang buat gantiin jadi pelatih timnas. Saking bagusnya ya. Si Timur Kapatse. Wah, I Uzbekistan tuh jadi Fun pelajaran ya berarti ya. Oh, Sintayong melatih Persija sekarang. Iya, Semoga bro. saja Bapak. Iya dong. Kok tiba salvo ke Sintayong? Ada 2 Persija. Pertama jersinya Adidas sekarang. Iya. Terus sekarang dilatih sama Sintayong. Bab. Kalau nggak lolos, kalau nggak juara sih. Kapan ya? Sayang ya. Aku ingatnya kita bahas Seminggu Sintayong. Enggak, agak lama enggak? Oh iya, seminggu lalu officialnya ya. Iya, Dulu officialnya. tuh kayak digadang-gadang pas siapa ganti pelatih juga itu lupa aku. Sudahlah next aja kita. Kita bahas timnasnya nanti aja ya, sama Indonesianya Jujur ya. agak kaget sih. Agak kaget ya. Tapi mau yang lebih kaget. Apa? Odegaard pindah Deltras. Enggak, tapi kan pasti bohong. Pasti bohong. Kok apa ya? Trust. Kita Boyong ngomong Persib. Ya benar kita kaget. Masa Kaget iya? kan. Ini rumor dari mana? Fabrizio Romano. Fabrizio bilang Odegaard bakal dijual. Cuma Oke. potensinya ya Deltras lah yang minat. Kaget. Kalau ngomong minat loh ya. Iya, kalau pindah nggak tahu. Minat iya sih, semua klub iya minat kayaknya Odegaard ya. Iya iyalah. Disambut Oke. tak kedangan nih. Kita next ke pertandingan selanjutnya. Oke, Nih. ini Kolombia versus Kongo ya. Versus Kongo. 1-0 golnya di babak kedua di Betul. menit 70 hampir ending juga. Daniel Munoz. Daniel Munoz ini berarti dia 2 pertandingan nyetak gol semua. Oh, I see. Oke. As a wingback oke juga ya. So wingback makanya ini kayak menjadi wingback striker ini. bayangan, Iya, wingback dia. Wingback Crystal Palace. Oke. Mantap juga nih dia. Langsung nih. kita lihat match stats-nya. Line up-nya dulu. Kok match stats? Matches kan nanti. Salah, Mike. Dia nih Oke. line up-nya nih. Line up-nya James ternyata dipasang di sebelah kanan ya James ya. Iya, tapi aktualnya sebenarnya dia main free roll sih. Free roll ya James ya. Cuma kemarin ya Luis Diaz bagus tapi nggak sebagus itu ya. Agak kurang sih. James Dia bagus ya, James ya. 7,5. 6,7. Iya, James bagus. Luis Diaz kemarin itu cuma di akhir-akhirnya aja dia punya peluang banyak. Ada 2 yang akhirnya dianulir ya golnya ya. Iya. Ada 2 yang dianulir golnya. Oh gitu. Wait. Betul. Berarti kemarin pertandingannya cukup seru ya. Ini yang pagi kan? Tadi pagi. Tadi pagi. Tadi itu. pagi. Tapi gimana Oka ngelihat pertandingan Kolombia Kongo ini? Sebenarnya berimbang ya, lebih layak untuk seri sebenarnya. Dibilang Kolombia sebenarnya menguasai cuma ball possession cuma kanan kiri aja. Si Republik Kongo ini memaksa Kolombia buat benar-benar nggak bisa masuk ke kotak penalti. Oke. Dan kelemahan Kolombia menjadi kelihatan, yaitu setelah eranya Falcao sebenarnya dia nggak punya striker bagus lagi. Betul. Jadi Luis Diaz dan James sebenarnya kebingungan, nggak ada focal point yang di tengah gitu. Jadi dibilang Kolombia mainnya bagus, ya sebenarnya enggak juga. Cuma karena Republik Kongo
memang memilih untuk tidak banyak menguasai bola. Oke. Lebih banyak nunggu. Oh, lebih banyak pasifnya ya berarti ya kemarin ya. Lah ya kayak lawan sebelumnya dia Sama kan ngandalin Kongo atau counter Uzbek? toh, Kongonya. Kongonya lawan Portugal. Lah ngandalin ini toh, serangan balik toh ya. Iya. Sayang ya, Kolombia berarti permainannya jauh agak menurun ya dibandingkan dengan ketika dia ngelawan Uzbekistan ya. Kayaknya soalnya memang si Uzbeknya yang agak rapuh sih. Oke. Karena Kongonya ini kan di belakang kan otomatis banyak pemain Premier League juga ya. Jadi secara physically semuanya oke. Lebih ya. bagus ya. Oke. Oke, gitu kita lanjut ke highlight-nya. Satu-satunya highlight. Ini dia, ini gol yang dirasakan sama Munoz. Tapi sebenarnya ini bukan yang gol yang terlalu gimana karena memantul dari backnya dari Kongo sebenarnya. Makanya di situ kipernya mati langkah. Disamber akhirnya ya Mas ya. Betul, disamber sama Munoz, tapi ternyata kena kakinya dari backnya. Masuklah di situ. Jadi ini ya betul katanya Oka kalau ini sebenarnya pertandingan yang lebih layak untuk seri hasilnya ya. Karena Kolombia sama sekali nggak bisa nyerang dari tengah. Dipaksa untuk main flank semua. Ya. Iya. Kalau gitu langsung kita lihat ke match stats-nya ya, karena supposed to be ini adalah game yang harusnya bisa seri, tapi ya begini keadaannya. Ini dia, shots-nya banyak 20, tapi yang shots on target cuma 9 ya. Tapi ya bener-bener Kongo terkurung ya berarti ya. Shots-nya cuma 8, dengan shots on targetnya 1. Yang harusnya di situ secara XG ya sesuai ya berarti ya. Sesuai dengan expected goals-nya, di mana Kolombia cuma bisa mencetak 1 gol aja di situ. Oke. Seharusnya pertandingan bisa lebih seru ya. Harusnya ya, karena di atas kertas pun mereka agak imbang, benar nggak? Aku kalau ngomong kayak gitu oke. Betul. Cuma sayang ya itu Kolombia PR-nya masih ada di striker. Kalau dia mau agak jauh ya strikernya harus diasah lagi kayaknya ya. Sulit nih soalnya nih Kolombia nih. Iya, James kan harusnya second striker ya Mas ya. Iya. Akhirnya dia dipaksa free roll aja. Iya. Kita lihat untuk klasmennya aja langsung ya. Kita langsung hitung-hitungan aja nih kira-kira gimana di match D3 siapa yang akan lolos dengan lancar ya. Kolombia ini belum bisa dipastikan. Kolombia sudah pasti lolos. Tapi sudah pasti belum lolos. bisa juara grup. Betul. Ya, belum ya. Tapi belum tentu juara grup. Minimal harus Menantikan seri. Minimal seri lawan Portugal ya berarti ya. sisa Kolombia Portugal ini yang belum main ya. Ya, Portugal Kolombia, Kongo lawan Uzbekistan. Kongo Uzbekistan kalau Kongo menang, Kongo pasti ngejar menang. Kongo ngejar menang, iya. Mohon maaf, semua ngejar menang Pak. Yang ngejar kalah kayaknya cuma Inggris. Iya. Ini misalnya ya Kongo menang, tapi nggak bisa sih. Nggak bisa. Nggak Kongo bisa. kan paling Iya, soalnya ngejar peringkat 3-nya. betul. Soalnya Portugal sama Kongo kan mereka seri soalnya ya. Iya. Dan ini tidak berdasarkan agresivitas gol. Misalnya Kongo bisa menang 10-0 lawan Uzbekistan. Secara GD-nya kan harusnya lebih bagusan Kongo daripada Portugal mungkin kalau bisa Portugal kalah dari Kolombia. Tapi kayaknya Kongo betul cuma ngejar peringkat 3 terbaik sih. Kongo harus menang. Portugal, Kolombia kalau mau main mata ya sebenarnya seri aja udah lolos kan. Kalau nggak yang nyari peringkat 1 atau 2 ya. Pertanyaanku, menurut kalian prediksi kalian aja nih ya. Yang bakal kalau lihat stats-nya kayak gini yang bakal juara grup siapa? Siapa sih gitu? Yang bakal juara grup ya. Andai kata kalau misalnya Kolombia seri ini sama Portugal. Iya. Mereka plotnya kalau lanjut ketemu siapa sih? Kalau Masih belum kelihatan iya, sih, masih belum belum lihat kelihatan. lagi sih. Tapi kalau misalnya apa nih pertanyaan berarti Kongo atau Uzbek yang lolos? Atau siapa yang juara grup? Kayaknya bisa Portugal. Kayaknya di akhir Portugal harusnya menang ya. Kalau melihat Kolombia yang agak kurang. Portugal juga harusnya waktu itu nggak seri dong. Iya betul. Kalau juara grupnya Kolombia kayak. Tetap Feeling Kolombia. Kalau besok Iya. seri. Dari tadi yang reviewnya itu Portugal kan mainnya di tengah. Lah, Kolombianya tadi mainnya di winger. Oke. Nah, kayaknya pertarungannya sengit toh. Iya. Kayaknya sih imbang aku malahan. Kayak aneh sih. Entah Ronaldo ndek keajaiban mana ya. Oka juga ini Imbang. imbang. Kayaknya akan imbang ya. Imbang ya. Sulit soalnya itu. Ya kita nantikan nanti yang nggak tahu kapan tanggalnya ya mainnya. Langsung tunggu aja. aja. Kalau gitu kita next ke pertandingan selanjutnya akan kita review. Wah. Pertandingan. Apa namanya? Enggak, golnya mana? Hai.
Kasihan minum dulu biar nggak seret, Ini adalah match yang bisa dikatakan Surabaya Pandaan. Kenapa? Ya apa maneh keadaan. Tapi ini ada ininya ada videonya. Fans Inggris tuh ngevideoin fansnya dari Ghana. Itu ada yang main kayak semacam Black Magic ada Juju Magic. Oh, Juju Betul, Magic. Juju Magic. Jadi kayak itu sebuah ritual yang ada di Afrika Barat kalau nggak salah ya. Pokoknya salah satu negaranya ada Ghananya juga. Itu kayak nyembur apa namanya kayak kapur-kapur putih-putih gitu. Abu, betul. Pas di stadion. Tapi di tribun penonton ya. Oh iya dong. Betul. Iya. Mbak Rara gitu dia nggak mungkin kan. Tapi dia di videoin gitu. Apakah itu yang membuat Kane akhirnya mandul kemarin? Memang dia kan nyerangnya ke Kane-nya. Betul, Yang nyantet, nyerangnya ke Kane. Tapi gitu. dia nyantetnya bahasanya nggak bikin Kane cedera, bikin underperform. Soalnya dia pernah nyoba di Ronaldo tahun kemarin. Berhasil ya? Berhasil. Oh, berhasil ya? Iya. Mungkin FIFA nextnya bisa perdukunan ini di ban kali ya. Iya loh, bahaya. Jangan gitu lah, kita main skill aja lah. Asik. Tapi ini kan katanya ya, rumornya ya, kita nggak tahu. Kita langsung lihat aja line up-nya. Nih, kita lihat line up-nya kemarin. Pemain elit menang sulit, siapa lagi kalau bukan Inggris? Enggak, Madueke gulunya diganti Saka kayak pertama. Nah, kalau sampai enggak, aku tuh sampai enggak bisa berkata-kata deh. Tadi kemarin ngelihat kira-kira siapa yang harusnya tidak menjadi starting line up menurut kamu? Tidak menjadi. Sebenarnya starting line up-nya menurutku oke, karena performnya Madueke sama Declan Rice di pertandingan lawan Kroasia itu masuk banget. Ya. Bagus banget, Arsenal banget itu ya. Cuman menurutku malah ini kayaknya beda sama Mas Renaldi sama Okama. Saya mungkin ya, karena menurutku banyak human error dari Declan Rice. Gitu ya. Menurutku ya, dari kayak dia sempat ke steal, terus dia free kick-nya juga, aduh. Dan terakhir ada corner yang dia benar-benar kayak itu kosong, di sana tuh kagak ada orang. Itu momen memang terakhir? Memang enggak, dua terakhir kayaknya. Dia memang incernya ke Harry Kane, tapi kayaknya kejauhan, kekencengan. Jadi kosong kayak ya nggak ada gitu. Iya. Cuman kalau Guehi memang performnya, kalau aku bilang Guehi mantep sih. Iya. Renaldi gimana ngelihat kemarin? Kalau saya, Iya, tadi pagi. kalau saya pokoknya membela Arsenal kan. Kalau saya itu, cuman kemarin itu kurang emang Madueke. Maksudnya kayak harusnya cepet diganti, telat pergantiannya. Cuman kalau Declan Rice, kayaknya nggak ada yang bisa setara Declan Rice meskipun sejelek itu. Nah, benar. Itu yang menjadi Sulitnya sebuah di situ ya? Iya. Dari kemarin mikir-mikir ini siapa sih yang bisa gantiin ya? Nggak ada. Bener. Kalau dilihat-lihat nggak ada. Setuju nggak, Oka? Setuju banget. Ini kita bertiga Inggris kan? Iya. Terus gimana, Oka? Kalau menurutmu pertandingan Inggris Ghana kemarin, aduh harusnya nggak seri loh ini pertandingan. Cuma nyambung mungkin dari Tara masalah Declan Rice. Sebenarnya kan memang kalau dari line up-nya si Inggris ini kan tidak ada yang benar-benar menjadi playmaker asli kan. Si Declan Rice-nya si DM murni, si Elliot Anderson-nya itu mungkin lebih ke gelandang nomor 6 itu box ya, lebih ke ngalir bola. Si Bellingham-nya itu juga bukan yang kreator kayak Bruno, dia lebih ke attacking midfield yang lebih cari ruang kosong untuk masuk. Jadi ketika memang dapat lawan yang memang sangat buntu dan mid block banget, itu kesusahannya kreativitasnya menjadi kurang. Dan Declan Rice nggak bisa dipaksa untuk itu. Sehingga mungkin dia mau ngatur temponya dan kebingungan, akhirnya banyak keserangnya di Declan Rice. Terus betul kata Mas Renaldi, kalau misalnya Rice ini ditarik, yang mau jadi DM ini siapa? Mungkin kalau mau gamblingnya adalah salah satu si Rice ataupun Elliot Anderson diganti sama Kobbie Mainoo. Mainoo nggak main itu juga aku kayak. Karena si Kobbie ini satu-satunya pemain di timnas Inggris yang punya skill yang dia main di setelah sempit. Benar. Ya, dia bisa progresi bola dari setelah sempit sama passing-passing pendek. Cuma nggak tahu kenapa kemarin nggak dimasukin sama sekali kan. Iya, benar. Dan di luar semua kegagalannya Inggris mengejar Ghana, sebenarnya kalau aku ini keberhasilan si pelatihnya Ghana sih. Benar. Carlos Queiroz masterclass yang udah memang tahu karakter Inggris dan lama
di Inggris. Ya. Dan jujur aja kita bahasnya ke Ghana ya. Menurutku Ghana itu sangat disiplin sih kemarin. Betul. Dari awal sampai akhir benar-benar sekalinya masuk kotak penalti itu 4 yang Iya, langsung bener. jaga. Nah itu dan itu terus-terusan. Jadi menurutku aku appreciate banget. Masih aku mangkel. Tapi kalian Ghana tuh benar-benar disiplin dan rapi lah mainnya menurutku dibanding Inggris. Squares masterclass. Keren ya. Dan akhirnya itu yang membuat walaupun punya peluang emas pun Inggris tidak bisa memanfaatkan Nggak. dengan baik ya. Peluang emasnya Yes. terlalu banyak, cuman Aldo ngasih 1 highlight doang yang tendangan ke langit itu ya. Sama Boleh ini kita tadi, cek. Mbak Tara. Kalau Declan Rice ditarik, menurutku nggak ada orang sekerja keras Declan Rice di timnas Inggris. Iya. Soalnya Declan sama Anderson ini udah gak bisa menurutku, Iya. udah gandeng dan emang kuat, ya backnya ya Ghana bagus. Iya, benar. Harus Gananya sehat-sehat aja pertahanannya ya. bagus. Jangan sampai cedera ya berarti ya. Dan Rashford kudu dipasang cat pertama. Nah, Rashford masuk di menit 80-an deh dan itu kayak Sayang ya. kesuwen kayak Saka juga terlalu lama masuknya tapi ya udah Ya. kita cek aja highlightnya. Coba kita lihat highlightnya nih. Ini Nah, dia. ini adalah Nih, tendangan menuju iki bos. sebenarnya mau di slow mo segimanapun tuh ya aku ngelihatnya kayak iki Harry Kane ta. Ini menit ke 80-an ini berarti ya. Iya, iya. Ini Sudah di akhir-akhir ya. udah di akhir-akhir dan kayak dan serunya match kemarin itu di akhir-akhir pertandingan itu Inggris tuh dapat banyak corner sebenarnya. Bener. Antara 3 apa 2 aku lupa dan meleweset semua. Iya, ini hampir nyetak sebenarnya si O'Reilly ya. Iya. Ya. Heading. Heading tapi kena mister gawang. Terus ini sebenarnya makanan yakin tapi Benar, I setuju. don't know kenapa. Sebelum ini kan dia shooting di deket garis penalti, Yes. tapi pelan. Oh ya. Dan Tapi yang pas, ketangkep, iya, ketangkep ketangkep. langsung kan itu kan. Cuman keras titik ku pasti rebound iku bola nih. Tapi kita jadi tahu kan ketika Inggris buntu kayak gini, Kane mati, kita nggak pernah tahu gantinya siapa. Gantinya siapa? Oh iya, benar. betul. Bener yo. Nggak tahu. Tapi sebagai fans Inggris dari tahun 2000 ya, memang penyakitnya Inggris tuh kalau lawan tim-tim yang menurut mereka kurang besar, mentalnya ikut turun. Nggak tahu kenapa. Menurut kalian gimana? Iya, Kalau iya, aku sih iya. merasanya gitu. Setiap lawan tim-tim yang tidak terlalu besar, mentalnya Inggris tuh agak gampangin atau Iya, mungkin lebih ke ini ya. nyantai. Nyantai dan gampangin dan ini juga bikin rekor Inggris kurang baik karena Inggris ini jadi tim yang paling banyak imbang tanpa gol 13 kali di Piala Dunia. Nah, Sebenarnya kan? ini penyakitnya Inggris Nah, iya. secara keseluruhan. Secara Selalu iya, ya? dari dulu dah itu. Dari Ini salah zaman satunya yang sering ini kan dilihat kan medianya. Oke. Media Inggris dari dulu itu terlalu kayak membesar-besarkan pemain Inggris. Oke. Ya beda sama Spanyol ya. Kalau Spanyol kan lebih banyak menyerang pemain-pemainnya. Dari zaman Golden Generation Lampard, Gerrard, Gerrard, Beckham itu kan Terry. sebenarnya juga Owen. kayak nggak nalar, mereka nggak dapat satu piala satupun gitu. Iya, iya. Terakhir Gak itu masuk akal itu menurut. Gak masuk nggak akal. masuk Nggak akal. akal. Nah ini memang definisi pemain elit menang sulit ya. Iya, betul. Terakhir itu kayaknya 1900 something ya Inggris juara World Cup itu kayaknya aku lupa deh. Kayaknya pernah lah ya, sekali pernah kan ya? Di tahun 60 apa 66 kalau nggak salah. 1966. Sekali. Sekali Eh, doang gitu. terus kapan mana, Cak? Gua cucian ini. Sulit. Ini nggarai kita sebagai fan Liga Inggris, ini katanya liga terbaik. Iya benar-benar. Kemana ini? Oke kita langsung lihat ke match stats-nya aja. Ini dia. Tuh lihat deh. Ayolah. Tapi shot on targetnya juga kurang loh shot on targetnya. Ayolah. Cuma 4 aja dari Inggris ya. Loh, memang empat. Memang sedikit, cuman kayak nggak tahu aku bingung. Sampai Declan Rice kartu kuning tuh menurutku agak frustasi sih di tengah-tengah pertandingan sudah mulai frustasi Inggris dengan backnya Ghana yang ngawur dikeruduk loh itu. Tapi menurut kalian sebagai fans Inggris gimana? Apa yang perlu diperbaiki dari Inggris? Atau ada nggak pemain yang kayaknya nggak usah starting line up dulu deh? Oka, gimana Kak? Ya kalau lawan yang mid block ini sebenarnya itu menjadi PR-nya Thomas Tuchel sih. Apalagi nggak ada yang bisa bantu Declan Rice untuk progresi bola ke depan. Yes. Karena dari lini belakang pun nggak ada membawa ball playing
defender kecuali John Stones. Dia nggak bawa Maguire, ya kan. Ya maksudnya kalau Maguire kalau di bawah nggak apa-apa sih. Aku setuju di bawah. Kalau aku setuju di bawah. Just for backup itu kan, kan masih oke lah. Jadi kan dia tidak membawa Maguire, dia tidak membawa Luke Shaw sebenarnya. Nah, iya juga. Senioritas perlu. Sebenarnya itu menjadi dalam tanda kutip ya sorotan. Kalau dalam keadaan seperti ini, karena kalau misalnya dia membawa seorang misalnya Harry Maguire, dia kan bisa nge-push untuk maju lagi karena Maguire punya tipikal dia carrying bola. Iya, bisa ngatur bola ya. Nah, gitu. Jadi kalau selanjutnya lawan siapa ya Inggris ini? Selanjutnya lawan Panama. Panama. Nah, kalau yang tim-tim terbuka gitu seharusnya udah makanan empuk banget. Iya. Kalau ketemu Ghana, tim-tim kayak Ghana gini. Ya sulit. itu loh, aku nggak ngerti mentalnya gimana, nggak ada psikolognya timnya mereka itu. Gak tahu. Kalau Mas Kalau Raldi, aku, kemarin kan gelandangnya kan ini ya, kayak gini ya, 2-1 ya. Gimana? Gini ya. Iya. Reece Anderson, Gini loh Bellingham. Iya. Ini loh yang ini. Reece Anderson, Bellingham. yes. Iya. Besok, 2 Besok. depan, belakang 1. Biar lebih Siapa? nyerang. Belakangnya Declan Rice saja. Tapi Oke. depannya Bellingham sama Eze. Eze. Oh, benar. Sebenarnya aku berpikir Eze itu harusnya masuk lebih cepat juga. Dia kan Eze. nggak, dia Bener. itulah. Tapi emang posisinya Bellingham nggak bisa secepat itu diganti. Oh iya benar. Makanya formasinya dibikin lebih kreatif, bener kata Mas Oka, dibikin 2. Belakang kirinya bebas lah. Iya. Iya. Oke. Saka main nggak Saka? Kalau pertama ya, Iya. coba mainin Saka pertama tuh kalau dulu. fit harus main sih. Bener. Iya. Tapi kalau Karena dia emang menurutku nggak fit. Madueke first dulu fine maksudku. Ya nggak apa-apa. Kalau sih, baru Saka masuk. Enggak, Saka tetap soalnya nomor 7. Oh ngono. Kalau sehat Saka harusnya. Kalau sehat Saka. Iya. Oke. Kiri coba lah Rashford duluan, enggak mau. Rashford bener nyoba-nyoba sih. ya. Rashford nggak tahu, mungkin di save the best for the last. Nggak tahu ya. Kita kan Jangan nggak terlalu ada. las nanti nggak sempat nanti. Nggak apa-apa, udah biasa Inggris kayak gitu tuh mah. Kasihan Jadi kayak, nanti. Ya sudah lah ya. Next nih. Ada pertandingan berikutnya sama juga dari grup L, ada Panama versus Kroasia. Ini yang bikin aku sebel. Karena Soalnya Kroasia menang. Kroasia menang ya. Andai kata dia tidak menang dan sama-sama seri, aku mungkin masih agak nggak emosi. Tapi karena Kroasia menang, jadi Inggris menang, Kroasia udah menang juga gitu loh. Tapi ya masih agak aman karena kan sebelumnya kan Inggris bisa Gak ngalahin mau Kroasia. Aldo, aku mau menang. Secara poinnya masih aman, Ya, Tar. benar. Ini golnya dari Budimir di menit 54 nih. Dari Budimir. Oke, langsung kita lihat line up-nya aja. Oke. Masih ya ini selama yang tua-tua masih ada napasnya aja. Masih oke. Iya, betul. Kalau enggak ya. Modric ini terakhir ya? Modric terakhir. Belum ini ya? Fase terakhir sih. Livakovic main 2 pertandingan awal bagus semua. Kemarin sebenarnya ini juga bagus dia. Tapi ternyata ya cuma 6,9 ya. Ya not bad lah, oke. Tapi secara rating berarti nggak ada yang biru gitu, berarti kan kayak biasa aja ya? Atau gimana? Biru kan bagus banget. Berarti pertandingan 8 ke atas. kemarin itu performance-nya Ya normal ya, biasa aja ya kayak. normalnya mereka seperti Kroasia normal kah? Kroasia Melawan Panama. Nggak nonton ya kemarin aku ya. Normal dalam arti sebenarnya Panama juga nggak sejelek itu ya. Oh, betul, gitu. betul. Dan maksudnya mainnya Kroasia kan juga udah beda dari 2 tahun lalu atau 4 tahun lalu. Bedanya di Regenerasinya kan mandek sebenarnya. Oh, Dan I udah nggak ada see. pemain baru lagi. Iya. Peter Musa juga belum yang sekacor itu juga sih Peter Musa. Muda tuh itu Mas ya. Masih muda banget Peter Musa. Usianya berapa tapi nggak tahu nih. Peter Musa. Perisic gitu tua banget ya. Perisic masih Perisic terus ya? ya, masih dipanggil terus ya. Ini menarik sih. Kita langsung lihat untuk highlight-nya aja kali ya. boleh. Untuk kemarin. Ini pertama ada Livakovic ya. Yang berhasil menyelamatkan gawangnya. Hampir aja ini kena serangan cepat dari Jose Luis Rodriguez. Melepaskan sundulan tajam. Tapi akhirnya bisa diselamatkan sama Livakovic. Tapi kena tiang dulu itu. Jadi hampir masuk nih. Tapi untung ada kipernya si Livakovic ini. Terus untuk yang berikutnya. Ini dia. Di menit ke-54. Ini sebenarnya ini dia masuk untuk menggantikan Peter Musa. Jadi Peter Musa dianggap kurang baik di menit ke-46 akhirnya digantikan sama si Ante Budimir ini. Dan akhirnya bisa dijawab ya sama Ante Budimir setelah dapat untuk silang datar akurat dari Josip Stanisic. Oke. Ante Budimir. Ya, tapi Kroasia harus lebih banyak berbenah lagi ya kalau misalnya mau lebih panjang
karirnya nih di World Cup 2026 ini. Iya, terbukti dengan kita sepakat kan Livakovic main bagus terus selama dua Dua match ya. Betul. Berarti kan ada sesuatu dari lini belakangnya dia, berarti kan masih banyak bolongnya, cuma memang belum ketemu yang lebih sulit lagi. Itu kalau nggak ada Livakovic kan pertandingan pertama atau Inggris bisa 5. Betul. Sebenarnya Guardiol ditarik ya, soalnya. Menit 46 itu ditarik barengan sama Petar Musa Guardiol. Oh, Jadi dianggap kurang bisa memberikan pertahanan yang baik dan kreasi yang bagus ke depannya. Oke, kita lanjut ke match stats-nya ya. Tuh, shots-nya kalah loh, shots-nya. Shotnya kalah. Shots-nya kalah, tapi secara on targetnya ya memang 2 dan itu satunya gol. Berarti memang minim kreasi banget ya sebenarnya ya untuk Kroasia ya. Kurang ajar ya Kroasia ini. Modric disuruh lari. Iya loh. Kasihan. Napasnya. Kasihan ya, tunggu aja. Semoga Modric tetap sehat-sehat aja ya sampai Sehat-sehat akhir ya. terus. Tapi untuk Kroasia sendiri, cara mainnya kemarin atau matchnya dia kemarin, sebenarnya dia kan bisa, maksudnya sama Inggris aja dia bisa kayak kejar-kejaran gitu loh. What happened di sini gitu? Kok cuman 1-0? Kayaknya ketemu Panama yang pertahanannya lebih baik ya. Kalau Inggris kan lebih banyak terbukanya mungkin. Dengan Panama yang dia bertahannya lebih baik, akhirnya bisa minim kreasi, akhirnya minim peluang lah. Ya, sekali lagi Kroasia kan cuma mengandalkan lini tengah. Iya. Itu tadi ketika si Modric, Kovacic dan juga Baturina itu buntu, sebenarnya kan mereka hilang otaknya. Nah kebetulan kan kalau kita bandingkan lawan timnas Inggris, mereka sama-sama terbuka. Dan main bagusnya di babak pertama. Babak kedua napasnya udah putus. Oke, Gitu. itu Sekarang dia. lawan Panama yang mungkin dia naruh lini tengah yang lebih fisikal, itu kan jadi musuh untuk yang Kroasia juga. yang Kroasia yang maksudnya badannya kecil, udah tua-tua ini. Ngopi ta, Cak? Moro-moro pesat ngono ya. Seliut dia barusan. Angop. Oh alah. Ya koyo ndelok laga wingi Inggris lho, Cak. Oh iya, ngomongin kantuk ya. Duh, ikutan tenis sampai terakhir kok kau ono poin, ya wes lah kita lihat langsung aja standingnya, klasmennya ya. Betul. Ini dia untuk klasmennya. Ghana ada di posisi 2 dengan selisih golnya itu tadi ya ada 1 doang. Ya England sih Ini harusnya. masih terbuka semua. Sangat terbuka. Panama masih bisa kah? Enggak ya? Panama enggak. Ya, berarti 3 England, Ghana, Kroasia ini masih harus merebutkan siapa yang juara grup ya. Betul. Inggris lah pasti. Inggris kayaknya sih pasti sih. Karena Inggris habis ini lawannya ya Panama ya. Yang menarik siapa yang ngikutin Inggris nih? Betul. Sih. Kan semua orang pasti mengiranya kan Kroasia. Jujur aku pesimis lagi Inggris Panama itu. Kenapa? Tapi kalau seri aja aman ya. Gak mungkin menang pasti. Iya, Inggris Panama menang. Iya, Ini hot takes Inggris Panama menang. Dijing sendiri ya. Iya, jangan dijing sendiri loh, Pak. Dijing sendiri. Iya nggak, ya mungkin karena aku perempuan ya, jadi kayak agak takut-takut gitu loh. Secara bola kan nggak ngerti-ngerti banget, cuman kalau secara feeling Inggris nih mentalnya itu yang aku agak dari dulu. Ya kayak katamu tadi ya, waktu Inggris ngelawan tim-tim yang harusnya tidak lebih baik dari bisa dia. pesta gol malah. Yes. Gak ada. Kayaknya Ghana sih yang bakal posisi 2 kayaknya ya. Soalnya kalau ngeliat performnya kemarin iya. Iya, secara nafasnya pasti lebih panjang Ghana, lebih fisikal Ghana. Dengan ya skuadnya yang udah mesin-mesin tua dari Kroasia ini kayaknya bakal lebih gampang dieksploitasi sama Ghana malah. Cuman nggak tahu ya, kemarin si kaptennya Ghana kan sempat natap kepala sama benturan dan dia masuk lagi sih, cuman di perban gitu, cuman kita nggak ngerti separah apa itu juga nggak tahu, cuman kenapa sih itu nggak dimasukin highlight, itu sakit banget loh. Ayu ya? Ayu sama kalau nggak salah James deh, kalau nggak salah James itunya. Ayu. Ghana ketemu Kroasia. Ghana ketemu Kroasia. Ghana ketemu Kroasia. Selesai. Selesai. Ini Semenyo, Bos. Larinya kayak kancil, Bos. Nah, Semenyo itu bagus kemarin. Bagus banget kemarin main. Pas lawan Inggris, gila. Habis nafasnya babak kedua, Bos. Kasih terupak ke Semenyo. Tuh. Kalau menarik ditunggu. Ghana Kroasia? Ghana Kroasia coba peringkat 2-nya. Enggak, Ghana. maksudku. Kalau aku sih Ghana sih kayaknya. Ghana ya? Ghana. Atau ya seri Masa bisa. sih? Kalau lihat mainnya kayak kemarin ya Ghana. Ghana. Iya dong. Oke.
Oke lah kalau begitu kita udah selesai ya untuk semua match-match Sudah kemarin habis yang kita untuk apa sih kita review ya kita. Ini match di 2 semuanya udah habis, Tar. Oke. Match di 2 semuanya udah habis. Tadi kan sudah ada dari grup A sama grup K sama grup L. Berarti nextnya ini kita akan membahas untuk match day yang ketiga. Match day yang ketiga. Penentuan kira-kira siapa yang akan bisa juara grup dan juga peringkat 3 terbaik. Cuma diambil 8 ya. Peringkat 3 terbaiknya diambil 8. Oke. Ini berarti udah match 3 ini. Match day 3. Match day 3. Oke. Tapi anyway kalau misalnya kalian yang lagi nonton tadi nggak setuju sama kita fans-fans Inggris atau yang match-match yang lain, kalian boleh komen ya. Apapun Boleh. yang kalian ngomong, komen mbak, kon sok tahu kak. Popo komenan wis. Gas aman. Gas, langsung kita mau melihat untuk match-match selanjutnya. Ini agak banyak ya matchnya hari ini ya. Startnya Betul. jam Akan 2. startnya dari jam 2 dan pertandingannya pasti barengan semua. Yang pertama nanti ada grup B. Ini akan bertanding di jam 2 semua. Yang ini ada Switzerland versus Kanada. Switzerland, Kanada. Swiss versus Kanada. Kayaknya Swiss ini tetap menjadi favorit ya. Benar. Tapi Kanada juga jangan dianggap remeh karena Jonathan David lagi on fire juga nih, Jonathan David nih. Oh, sama nomor 10-nya ya, sama Saka ya. Siapa? Mana? Nomor 10? Oh iya Granit betul. Saka, Bos. Gelandang terbaik yang gendong Arsenal itu, Bos. Oh iya, betul. iya, Yang iya. Iya, bener. disayang Arteta ya dia. Sayang ya. Arteta. Di atas kertas berarti Switzerland nih ya. Harusnya sih Switzerland bisa Harusnya. menguasai pertandingan. Kita coba lihat optanya aja boleh. ya. Nih, sebenarnya nggak terlalu jauh juga. Iya. Ada kemungkinan untuk seri juga untuk Switzerland versus Kanada. Aku lupa banget deh performnya Kanada kemarin-kemarin itu gimana. Ya, dia main bagus cuma lawan Qatar. Betul. Tapi Switzerland pun lawan Qatar juga seri 1-1. Oh iya ya, Switzerland sama Qatar tuh seri ya. Sebentar nyontek dulu ya guys ya. Switzerland Qatar, iya betul. Kanada yang menang lawan Qatar ya. 6-0 ada ya. Kanada. 6-0, Mas. Oh iya betul. Ini salah ya betul. Kanada menang 6-0. Tuh gede banget. Itu dia. Pesta gol banget itu ya. Qatarnya red card juga. Tuh. Oh, ya itu tahu. Iya. Yang udah kartu merah, yang pelatihnya protes. Iki wis kartu merah, kok sih mbok serang banget ae. Iya. Ya, gitu. Langsung prediksi skor. Switzerland Kanada. Kira-kira Ini kita siapa nih? jadikan rutinitas ya ini. Iya dong. Karena di grup host kita ini ya, kalau udah salah nebaknya udah kayak salah banget lah. Dipikir-pikir 8-0 ngeri ya, itu. ini apa namanya, ini nanti mindsetnya. Dikira kita jago nebak. Yoi. Aku nggak pernah lihat komen, lihat komennya ngeri-ngeri juga nih komen. Serem, iya. Coba. Oke, Aldo. Prediksi skor kayaknya Swiss di sini harusnya bisa bangkit. Cuma karena kemarin Kanada juga punya apa ya? Punya catet nih ya. api ya. Karena menang lawan Qatar juga. Mungkin akan seri sih kayaknya sih. Mungkin seri 1-1 harusnya. Seri 1-1. Kayaknya 1-1 kayaknya. Ini agak Ini sedikit Swiss mengecewakan. lawan Kanada. Kanada ya. Swiss Kanada. Aku nyatet ya, punten do. Oke, 1-1. Aman lah ya untuk mereka berdua ya. Yoi, aman. Oke. Oke. Aku tipis lah Swiss 2-1. Swiss 2-1. Swiss 2-1. Renaldi? Swiss 4-0. Wih, Berani ngeri. dulu aja, Bos. Swiss 4-0 ya. Jauh itu nanti. Beneran. Kanada soalnya masih belum ada Alphonso Davies juga ya. Ini dibawa tapi masih belum fit kayaknya. Alphonso Ya Davies. kayak nih. Neymar ya. Iya betul. Nggak Nanti main-main di dia. review ya Neymar ya. Tapi nanti ada. Review Neymarnya. Neymar. Iya. 4-0. 4-0 Renaldi. Aku kayak sama-sama Oka 2-1 Swiss. 2-1 Swiss ya. Oke, kita lihat nanti siapakah yang prediksinya catat akan moncer ya. ya. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya masih dari grup B juga. Ada Bosnia and Herzegovina versus Qatar. Nah, ini kan Ini- Qatar udah pasti nggak lolos ya? Qatar udah pasti nggak lolos Udah Qatar. out ya. Ini jadi pertandingan hiburan Masih atau belum tentu. Bosnia masih harus berjuang untuk Bosnia harus berjuang karena paling enggak kan dia andai kata dapat ya 3 poin, dia harus collect goal juga kan. Oh iya benar. Betul. Akankah dengan line up ini terjadi pesta gol? Gimana Mas Renaldi? 1-0. Dah. Wih, belum prediksi dulu. Belum prediksi ini aku mau ngomong line up-nya. Kira-kira ini bisa pesta gol nggak? Jangan. Enggak. 1-0. Tetap nggak pesta Tetap gol. menang Bosnia tapi Oh. enggak pesta Oh gol. iya. Tapi kamu kaget Zeko katanya, loh masih main ya Zeko ya? Iya, kaget. Nyata masih main. Masih main. Asik. Masih tua, kuat itu? bro. Terakhir juga apa? 39 kalau nggak salah Zeko.
39. 1-0 golnya Edin Dzeko ini volleyball. Volleyball. Iya. Gak gitu. Itu pasti kenangan terakhir menonton Bener, Dzeko ya. Iya. Itu. Jadi kayak biar besok Piala Dunia baru keinget gitu loh. Dzeko pernah ngegolin dengan spektakuler. Asik, itu dia. Tapi kayaknya harusnya bisa lebih banyak ya. Kalau kamu ngeliat line up-nya gimana, Oga? Kalau aku nggak pernah impress ya sama Qatar ini. Iya. 3-0 lah buat Bosnia. Ini mereka buru-buru banget ini ya. Udah Kita langsung belum prediksi lihat belum lihat opta prediksi dulu loh. Ini baru setengah yang prediksi, coba kita lihat optanya dulu deh. Kita lihat prediksi optanya. Jauh cuy. Sebenarnya Bornea. Bosnia. Kok jadi Bornea? Siapa Bornea? Bosnia di atas kertas sih pasti, feelingku sih juga pasti menang. Ini masih. Harusnya menang ya. Oke. Harusnya nggak seri lah ya. Tadi 1-0 Bosnia, Renaldi, Oka 3-0. Oke. Kalau dari aku Bosnia bisa menang. Sama juga kayaknya. 3-0 kayaknya. Aldo 3-0. Harusnya 3-0. Qatar ini cuma jadi lumbung aja dia. Iya. Oka berapa tadi Oka? Lumbung gol. 3-0 juga. Samaan begini. Tim-tim Middle East ini kayaknya di antara semua tim Middle East, Qatar ini paling nggak jelas. Ya. Iya nggak jelas. Tim kesayangannya Beta Sofian ini Qatar. Iya. Paling sering dikasih puji-pujian. Sangat Paling sering dimention ya. Sering dimention. Karena emang Qatar, Saudi Arabia bikin Indonesia ini kan. Iya. Ribet kan soalnya kan. Iya. Coach juga nggak senang sama Qatar sama Saudi. Bener. Kalau kamu, Tara? Skor ya? Pinginnya sih 2-1. Oke. Pinginnya biar adalah Qatar tuh kayak Nah, kasih kosong aja Qatar. Kasih kosong. nggak mau terserah aku Iya, lah. nggak apa-apa. Maksud sih. Nggak apa-apa. Kita semua emang karena Ya. tidak suka aja. Kita coba lihat untuk klasmennya ya sebelum menuju ke matchday ketiga ini ya. Posisinya seperti apa ini dia. Kita otak-atik nih. Kanada ketemu Swiss, Bosnia ketemu Qatar. Kayaknya ya Bosnia harus menang besar ya kayaknya ya. Bahkan Bosnia ini masih bisa lolos otomatis ya. Masih bisa. Oh masih bisa ya? Iya. Oh benar. Masih bisa kalau misalnya Kanada sama Switzerland saling mengalahkan. Pasti Bosnia pengen gol banyak besar kan? Harus. Karena anggaplah salah satu beneran kalau nggak Swiss sama Kanada nggak seri, berarti kan dia ada kesempatan naik dari ini goal difference. Nantiin berarti ya. Tuker gitu ya. Ya kalau main mata ya Swiss Kanada seri. Iya seri bener. Kalau mereka seri udah pasti lolos. Tapi kalian nggak ada yang nembak seri? Oh ada ding, Aldo. Apa? Yang Kanada tadi. Switzerland ya, bisa jadi seri. Harusnya Bosnia bisa menang banyak supaya dia poinnya bisa 4, terus nanti tinggal lihat selisih gol atau kartu kuning, kartu merahnya itu sama tim-tim yang lain kan. Jadi kayaknya Bosnia bisa lah peringkat 3 terbaik. Kanada Switzerland, ya itu tadi. Kalau misalnya seri, udah pasti lolos mereka berdua. Oke, feeling kalian yang juara grup adalah Swiss ya? Swiss. Oke lah, semoga kita Kayaknya Swiss. semoga kita bener ya, jadi kayak kredibel gitu loh ya. Tapi Iya, ada dong. ini, ada meme-nya. Setelah laga Swiss kemarin ada yang upload setelah pertandingan Swiss melawan apa gitu, semua pemain Swiss cedera. Oke. Soalnya meme-nya. ini negaranya loh kan bentuknya plus semua. Cok buatin. Karena PMI, karena PMI. Oke. Palang merah. Semua jadi semua aku juga kaget. Lah, kenapa cedera kayak pas slide negara? Palang merah. Duh. Ada negara. Orang-orang Indonesia itu lucu-lucu ya. Kita lanjut, sudah disuruh lanjut terus sama Mike, kayaknya dia pengen makan itu, makanya biar selesai. Lanjut ke grup C ini ya. Ada Maroko, pertandingan Haiti. Maroko versus Haiti ini jam 5 pagi ya. Maroko barusan aja menang lawan Skotlandia. Aku kok pelan-pelan ngefans Maroko ya. Maroko emang sudah selayaknya Iya. ini sih Iya, maju kayak jauh sih Oke dia. gitu loh mainnya. Kayak perwakilan Afrika yang paling jelas nih. Maroko, Oh, iya. Maroko paling bagus. Padahal Saibari ya. kalah sama Senegal kan ya? Siapa? Di liganya. Liganya. Oh pas di Di Liga. liganya. Oh iya betul. Di Piala Afrika. Piala Afrika. Tapi kan itu kan kayak ada apa namanya semacam kontroversi atau apa kan ditentukannya kan kayak 2 bulan atau 3 bulan setelahnya kan. Tapi kayaknya Maroko ini bisa berbicara banyak. Maroko harusnya bisa menang jauh lawan Haiti ya harusnya. Harusnya. Ya. Line up-nya oke ya. Sisi kanannya Maroko masih menjadi inilah ancaman untuk semua tim ya. Bener. Hakimi, ada Buadi juga, Diaz, terus Saibari ini kayaknya akan terus konsisten mencetak gol di setiap pertandingan harusnya ya. Saibari Harusnya. kan sudah nyetak gol di pertandingan 1-2, pertandingan 3 ini dengan lawannya Haiti doang yang barusan kalah dari Brasil 3-0 kan. Iya.
Harusnya Sama bisa. tergantung kalau Hakimi akrab sama ibunya pasti lolos. Oh iya. Iya kan dia kan minta doa sama ibunya Betul. terus. Betul. Nggak usah Hakimi, kita juga minta. Iya, betul. Ini squad yang lumayan lucu ya kita berempat ini. Ya, kita baru pertama kali ketemu ya ini empat ini. ini ya. Betul. Oh, oke, memang di setting seperti itu sama Aldo ya. Kita Lihat optanya. opta predictionnya dulu. Jauh, Bos. Memang Jauh. harusnya jauh sih. Maroko. Soalnya bisa. kata konten kreator bola yang paling banyak diprediksi keluar duluan Haiti, ternyata Turki itu ya. Ternyata ya. Oh, itu Turki dia. dulu ya, baru Kasian Qatar juga, ya. iya. Turki Turki kasihan. itu aku juga kasihan. Mas. Nggak nonton prediksiku dia. Iya. Turki ada dia kontennya. prediksi Turki. Nggak akan lolos. Dia aja nggak nonton episodenya dia sendiri. Nonton. Nah itu gua tonton. Tadi. Oke. Itu paling nyebelin Turki, Turki. kalah kok sama bule-bule canggur. Itu Australia. Itu paling nyebelin. Turki kan ada ini Mas ya, yang selebrasinya bintang gitu ya. Yildiz. Yildiz. Iya. Kok bisa gak lolos ya Mas ya? Iya, Yildiz Juventus. apa loh? Yildiz Juventus. kita balik lagi nih Maroko versus Haiti ya. Tadi optanya udah jauh banget. jauh. Sekarang tinggal prediksi dari kita. Aldo dulu. Aku dulu ya. Tadi urutannya gini kan? Iya, nggak apa-apa. oke. Kita Ayo. tuker ya. Masih gak nyongko aku Mas. Kayaknya Haiti ini akan kalah lebih jauh ketika melawan Maroko daripada lawan Brasil. Brasil 3-0 ya? Ya, Oke, kayaknya berarti? Maroko 4-0. Berarti meremehkan Brasil gitu maksudnya ya? Enggak gitu. Karena Maroko tuh secara chemistry lebih bagus daripada Brasil menurutku loh ya. Cara chemistry. Secara chemistry Ini di atas mau ngajak lapangan. berantem nih. Iya. Dia lagi mau framing chemistry. biar dikeliping-keliping ini nanti. Siap. 4-0 kalau menurutku. 4-0. Oka. Biasanya kalau semakin diandalin ini semakin grogi ya dia. Oh iya betul sih. Ya, apalagi kan Scotland juga masih berjuang gitu. Kayaknya nggak jauh. Apa, jauh nggak? lah. Oh, tapi 1-0 lah. 1-0. 1-0. Tapi kira nggak tanding. Maroko ya 1-0 ya. Mas Renaldi. Sama-sama Mas Soka karena tebakannya benar. Tebakan terhadap Turki. Turki benar. Turki benar. Mas Yo kamu nggak nonton ya? Jadi kamu setuju ya? Oke, 1-0. Cukup mengagetkan soalnya Turki itu, Bos. Aku pengen kok nggak tahu ya, sampean aku pengen Maroko pesta gol gitu, bisa nggak ya? Iyalah pastilah. Itu kayak keinginanmu ke Inggris juga kan? Oh, aku nggak pengen Inggris pesta gol. Menang aja loh. Dia soalnya udah ekspektasinya dipasang low aja ya. Ekspektasi ke Inggris itu middle aja, nggak usah tinggi-tinggi. Iya. Ini kayaknya 5-0. Oh 5-0 ya? Iya, aku pengennya melihat 5-0. Kita lihat aja. Kalau misalnya Haiti nanti ada error-error di belakang ya, kayaknya bisa. Oke, lanjut ke Berikutnya grup C. masih di grup C. Masih di grup, oh iya sih. Ada Scotland versus Brazil. Ini Brazil. Tuh, kita lihat untuk prediksinya Brazil. Sebelah kanan Rafinha cedera kemarin. Kayaknya akan Oh diganti. iya. Cherky sekarang sebelah kanan. Ryan, bukan. Cherky. Ini Ryan beda. Beda. Bukan Ryan Kamu Cherky. dari kemarin loh semua. Saya nama belakangnya sama, bodoh kabeh. Ryan yang berbeda ini. Tapi untuk Scotland ini memang formasinya begini ya. Rame ya, bukan 4-5-1 buta Iya, formasi 4-5-1. ini. Memang dia rame banget di situ ya, oke. Iya. Dari dulu memang seperti itu atau? Iya, karena nggak pernah punya pemain depan yang baik banget sih. Oke. Jadi mereka salah satu caranya ya main compact di tengah. Gelandangnya ya. Baru tahu si McTominay. Loh. McTominay bro. Enggak nonton. Tuh, tuh, Mas. Oh nggak main ya. Anaknya Darren Fletcher aja udah main. Oh, enggak tahu aku, Mas. Nggak tahu aku, Mas. Jujur. Oke, kalau dari Brazil sendiri line up-nya Ya udah seperti ini ya ya. memang seperti ini ya. Soalnya Kunya kemarin kan juga bisa berbicara baik ya. Berbicara banyak juga dengan 2 gol ya Kunya ya. Iya. Kunya 2 gol, layak lah untuk menggantikan Igor Thiago yang masih dilihat kurang lah ya di Brasil ya. Kayaknya ini bisa, tapi nggak tahu. Kayaknya pertandingan bisa berjalan sengit atau gimana? Alot sih pasti. Tetap alot ya. Tetap alot. Kayaknya Tetap alot. alot. Kita Paling lihat- enggak Scotland itu ya, harusnya kalah ya. Harusnya kalah, cuma pasti dia bertahan untuk supaya nggak kebantai lah. Oke. Iya kan? Oke. Kita lihat optanya. ya. Brasil harusnya banyak banyak dijagokan kan Brasil Kayaknya ya. si Neymar masuk ya ini ya besok ya. Kalau sehat ya, nggak tahu ya. Soalnya ini masih Selama pertandingan ini yang penting belum main juga. ya? Belum sama sekali. Masih top yang dibalik terus bisi temennya ya. Nah itu ngasih Ya. ini ya, ngasih petua-petua ya dia. Ya. Nge. Langsung prediksi skor kita? Boleh. Di atas Brasil, kertas Scotland. Brasil ya. Aldo. Aku Brasil 1-0. 1-0. Kunya nyetak gol lagi.
1-0 doang Aldo. 1-0 doang. Oke. Kunya nyetak gol lagi. Oke. Oke. Sama 0-1. 0-1 ya. Brasil kan? Brasil. Oh iya. Brasil. Oke. Terus Mas Rinaldi. 2-0. 2-0 siapa? Satu Vini, satunya Gabriel Magalhaes Sundulan. Kamu kenapa? Masih Gabriel. Dia- Masih. dia- Arsenal sentrik dia. Coba 2-0 ya. Gabriel Magalhaes Sundulan. Tara, berapa? 1-1? Satu sama? Seri ya? Seri Coba kayaknya. kita sekalian lihat untuk klasmennya ya. Untuk Boleh. di grup C ini ya. Ini dia. Brasil, Maroko. Brasil masih unggul untuk agresivitas gol ya. Iya, di seri juga possible sih. Tuh, Scotland. TikTok tadi Haiti. Mas ya kalau seri ya. Scotland nggak lolos. Scotland juga. Karena Scotland ini Bahaya. ngejar sejarah pertama kali untuk lolos. Oke. Oh jadi iya, oke. Sejarah pertama kali. agak rame ya. Bisa jadi Maroko yang malah juara grup nanti. Bisa jadi. Kalau misalnya Bisa Brasil jadi. sama Kalau- Scotland seri ya, Maroko pasti kayaknya bakal menang lawan Haiti. Jadinya ya bisa jadi Maroko juara grup. Maroko Kita juara harus grup keren menanti. sih. Kita harus menanti ya kira-kira grup C ini akhirnya akan seperti apa ya. Akan terjawab besok jam 5 pagi startnya. Jadi silakan bangun ya guys ya. Bang Iyo guys, lanjut. Terakhir ini pertandingan di grup A. Ada Ceko 2 pertandingan and pasti ya. Ini Meksiko. Ceko Meksiko dulu. Gimana? Ini masih tidak terjawab ya 2 pertandingan, nanti TVRI nyariinnya gimana Mas? Betul. Ya, kita lihat aja nanti surprise-nya gimana. 3-5-2 untuk Ceko, untuk Meksiko 4-3-3. Meksiko bagus kemarin barusan aja menang lawan Korea Selatan ya. Gol dari Luis Romo. Tapi kemarin kan waktu menang lawan Korea Selatan itu kesalahan dari kiper. Iya. Kesalahan dari back juga, mereka benturan sendiri Betul, akhirnya laki aja bisa sih. bisa nyetak gol. Wah, benturan nih. Betul, tapi Meksiko. Starnya di Meksiko tuh memang Romo itu ya? Atau Jimenez harusnya. Jimenez? Harusnya Jimenez. Oke, kalau gitu kita pindah ke Ceko-nya nih ya. Patrick Schick. Belum. Gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak apa-apa, ya udah deh. Kita Kita langsung lanjut ke optanya aja. tuh, kita lihat untuk Meksiko. Meksiko sepertinya masih sangat-sangat diunggulkan. Karena dia tuan rumah juga ya. Dan Ceko ini kan secara permainan juga nggak bagus-bagus banget ya. Ceko ini mereka sudah kalah sekali, seri sekali. Oh, oke. Itu. Sedangkan Meksiko sudah menang 2 kali. Kita langsung prediksi skor aja. Boleh. Ceko sama Meksiko. Meksiko. Aldo. Ceko Meksiko tipis aja 0-1 Meksiko. 0-1 Meksiko. 0-1 harusnya Meksiko ya. Oke. 2-2. Udah Seri. Seri. Ya, karena Meksiko udah nggak ngejar apa-apa kan. Oh, iya. Udah masuk pasti akal. lolos. Nggak terlalu ngotot ya Nggak kayaknya. terlalu Ya. pasti udah mulai ini juga kan pemainnya disimpan-simpan. Ya. Masuk akal. Mas Rinaldi. 1-0 Ceko. 1-0 Ceko ya. Ceko yang menang. Iya, soalnya saya kena negara Ceko, Bos. Ayo, Bos. Kenapa? Jan Koller ya pasti. Saya kena ini negara Ceko. Arisan. Arisan. Kok arisan nggak ada yang betul sih? Lah iya, Mas. Nah, iya, makanya. makanya. Semangat ya. Tara berapa Tara? Aku seri 1-1 lah. Seri 1-1. Seri 1-1 menurutku. Siap. Masih di pertandingan Grup- di grup A A. lagi ya. Kita lanjutnya ada pertandingan dari South Africa versus South Korea. Nah, ini tahu banget nih aku. Ini yang harusnya seru nih. Seru nih. Oke, ini harusnya seru ya. Harusnya seru di jam 8 Why? pagi juga. Kenapa seharusnya pertandingan ini seru? Karena mereka yang kayaknya bisa memperebutkan peringkat kedua ya harusnya ya. Oke. Si Koreanya. Betul, Korea atau oh ya, Afrika satu masih bisa deh. Afrika itu sama soalnya sama Ceko dia. Poinnya masih 1, sama-sama 1. Kayaknya ngincer peringkat 3 terbaik aja kayaknya ya. Kecuali misalnya bisa ngalahin si Korea, hebat sih, gacor sih. Tapi kalau ini ya udah beda ini, beda level permainan ini. Beda level permainan ya. Untuk di South Korea sendiri, starnya siapa sih? Son. Son Man. Masih Son. Son Heung-min itu selalu menjadi star tapi sebenarnya Oke. yang lain yang nggak kelihatan tuh mainnya juga bagus-bagus. Oh, gitu. Kemarin Hwang In-bom kan ya, yang menjadi starnya Namanya ya. kayak ini ya bunyi-bunyian. Dari dua match, dari dua match itu kan sebenarnya Sony bukan yang Tersorot banget. bukan yang bagus banget gitu, cuma presence aja sebenarnya. Oke. Tuh. Untuk South Africa sendiri yang paling menonjol
yang kalau misalnya dia nggak ada, South Africa makin chaos, siapa nih? Nggak ada, sudah chaos satu tim. Sudah kayak satu tim. Soalnya sudah kalah, sudah seri juga. Aku ini berusaha loh ya. Kita kan harus netral ya. Betul, nggak apa-apa. Tapi kalau emang nggak ada ya wes. Agak sulit soalnya. Langsung ke Optanya aja kalau kayak gitu ya. Shakira lah. Benar. Nih, untuk Optanya, Korea Republic udah pasti dipastikan diunggulkan untuk pertandingan kali ini melawan South Africa. Sama South Korea. Oke, semoga nothing goes south ya. Asik. Ini masih langsung prediksi berusaha. aja. Prediksi ya? Dari Renaldi dulu deh. Dari aku ya Mas ya. 1-0 menang Afrika. Soalnya selalu berbeda dia. Soalnya Korea ini kena virus zombie. Ada film zombie yang barusan. Koloni. Koloni. Barusan ada film. Korea. Tapi kan itu kan di film. Iya. Ya, barangkali kan Mas. Bisa 1-0 ya. Afrika ya? Afrika. Kena Oke, virus zombie. Oka. Masuk akal. 0-3 Korea. Wush. Wow, percaya diri sekali. Tapi kayaknya make sense sih, Mas Ian ya. 0-3 Korea. 0-3. Ya. Papa Aldo. Kayaknya South Africa masih bisa nyetak gol 1 sih kayaknya sih. 1-3 lah. Siapa? 1-3. 1-3. Dikasih 3 bos. South Korea tetap. Tetap Korea, tapi dikasih. Iya. Oke. Pasti. Aduh, aku kok susah ya. Dimain-mainin sama Lee Kang In. Ih, Lee Kang In. Kayaknya South Korea akan on fire 4-0. 4-0. Ya. On. Meskipun nggak butuh-butuh banget ya, tapi kayaknya bakal seru deh. Feeling aku pertandingan itu bakal. Pagi ya? Jam berapa ini ya? Pagi jam 8. Oh bangun. Pagi jam 8. Yang Sudah jam bangun 5 ya? itu loh yang nggak bangun. Sudah aman ya? Morning person kok. Morning person. Kita lihat klasmennya. Ya, klasmen. Kita lihat untuk klasmennya. Nah. Ini dia. South Korea masih butuh banget sih menang supaya bisa mengunci peringkat kedua ya. Ceko juga bos, Kita lihat. South Korea udah pasti peringkat kedua kayaknya kalau misalnya ini menang. Meksiko soalnya udah ngalahin South Korea kan kemarin ya. Arisanmu tuh harus Meksiko tinggal lawan Ceko kan ya? Ceko ini ya? ngapain? Harus lolos. Oh, lolos doang. Oh, lolos doang? Iya. Gitu doang. Oh, saya kira sampai juara ya nggak usah Mas. Angel. Kalau itu ya sulit. Ya kalau lolos doang ya bisa lah. Lolos doang ini Mas. Walaupun peringkat 3 terbaik nggak apa-apa tuh. Gak apa. Yang penting lolos doang Ceko. Tapi menurut kalian siapa peringkat 3 terbaiknya? Ceko atau South Africa? Kalau Renaldi udah pasti Ceko ya? Ceko Mas. Ceko ya? Ceko Pasti lah. Ceko ya? Oke. Ya, semoga apa yang kita omongin semua, kita prediksiin semua bener biar kayak ada kredibilitasnya gitu ya salah umpan itu. Tapi ya kita nggak harus kita seru-seruan aja Iyalah, soalnya. kita seru-seruan. Yoi, karena apa yang kita ucapkan juga mungkin akan beda juga sama teman-teman. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ya punya prediksi-prediksi juga, karena ini semuanya juga udah habis, kita akan menatap match di ketiga. Silakan kalau misalnya kamu punya prediksi, tulis di kolom komentar. Kira-kira siapa yang akan lolos, siapa yang nggak akan lolos, atau mau prediksi skor ya? Atau prediksi skor juga boleh banget kayak kita tadi. Jadi kita punya grup itu semuanya isinya prediksi skor, kalau ada yang salah langsung dihina. Yoi. Kayak Bang Beta 8-0 itu contohnya. Nah, itu dia. Itu kacau sekali. Terlalu berani bos. Terlalu berani bos. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Renaldi sudah hadir. Terima kasih Oka sudah hadir juga. Aldo selalu hadir. Gak usah terima kasih. Terima kasih Tara. Ya udah, jangan lupa buat kalian penonton setia Salah Umpan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Ulf Media, dan juga Instagram dan TikTok kita juga ada di Ulf Media, dan Salah Umpan sendiri juga ada di Instagram di salahumpan_id. Jangan lupa subscribe, komen, follow, share ke teman-teman kalian. Sama kalau misalnya video YouTube-nya kalian like tuh ya, nanti ada tulisan hype di bawahnya, itu kalian boleh bantu. Silakan pencet hype, viralkan. Viralin kita please. Biar meskipun Inggris kalah kita viral. Ya. Oke, that's it for today. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pastinya di episode selanjutnya. Cuma di Salah Umpan. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.